Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi dengan NIM 2022-310833. Baik, di sini saya akan membuat video menjelaskan materi tentang teori pendanaan pensiun untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Suri Esmat MSI tentang teori pendanaan pensiun. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan selengkapnya. Baik, jadi kita masuk ke materinya, teman-teman sekalian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan setidaknya itu ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang pengertian dana pensiun, yang kedua fungsi dari dana pensiun, ketiga jenis-jenis program dana pensiun, keempat asumsi aktuaria, kelima fungsi dana pensiun, yang keenam cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun beserta contoh soalnya. Oke, jadi kita masuk di yang pertama tentang pengertian dana pensiun. Nah, kalau kita melihat dari definisi, maka kita akan menemukan dua kata dalam pengertian ini. Yang pertama itu pengertian dana dan pengertian pensiun. Kemudian kita gabungkan jadi dana pensiun. Oke, kita harus pahami terlebih dahulu apa itu dana. Nah, dana itu adalah sekumpulan uang atau sumber daya finansial yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Jadi itu dana. Nah, jadi ya sederhananya itu adalah ya uang kita yang kita kumpulkan untuk digunakan. Itu sederhananya dana itu seperti itu. Nah, kemudian kata yang kedua adalah pensiun. Pensiun itu adalah periode dalam hidup seseorang ketika mereka tidak lagi bekerja secara aktif dan mulai menerima penghasilan dari program pensiun atau tabungan yang telah mereka siapkan selama masa kerja. Jadi pensiun itu adalah keadaan di mana seseorang sudah tidak kerja lagi. Kan biasanya itu seseorang itu punya batasan waktu dalam pekerjaan. Misal kalau perusahaan itu cuma menetapkan sampai umur 40 tahun, dan setelah 40 tahun orang sudah tidak kerja lagi. Itulah pensiun. Itulah masa-masa di mana dikatakan masa pensiun. Nah, bagaimana dana pensiun? Berarti kalau kita berbicara dana pensiun itu kita berbicara hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Nah, kadang-kadang juga kan ada orang yang istilahnya itu pensiun dini. Itulah yang kemudian sebab-sebab lain yang sesuai dengan perjanjian ditetapkan. Nah, kira-kira itu penjelasan mengenai pengertian dari dana pensiun. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang fungsi dari dana pensiun. Nah, kalau kita melihat secara umum atau fungsi utama daripada dana pensiun adalah memberikan jaminan penghasilan bagi para pekerja ketika telah memasuki masa pensiun atau tidak produktif lagi bekerja secara ekonomi. Itu tadi yang orang-orang pensiun yang sudah tidak kerja lagi karena mungkin sesuai waktu maksimal daripada perusahaan atau ada hal-hal lain. Nah, jadi fungsi utamanya itu adalah poinnya itu adalah memberikan jaminan penghasilan bagi pekerja. Itu poin utama daripada fungsi daripada dana pensiun. Nah, kalau kita menarik dari beberapa perspektif ya sudut pandang, kita bisa melihat setidaknya dari 3 sudut pandang, itu bagi karyawan, bagi pemberi kerja, dan bagi lembaga pengelola. Nah, yang pertama bagi karyawan ketika dia fungsi dari dana pensiun itu adalah pertama itu mendapatkan kepastian penghasilan di masa tua. Nah, jadi orang yang sudah bekerja, yang kerja saat ini sebagai seorang karyawan, seorang pekerja ataupun hal-hal lain, kalau dia melakukan program pensiun, maka dia pasti akan mendapatkan namanya penghasilan di masa tua. Jadi aman hidupnya di masa tua. Nah, itu yang kedua, bagi seorang karyawan, fungsi yang kedua itu adalah memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Nah, kalau kan orang sudah mau ditanggung nanti hidup setelah bekerja, sudah ditanggung ada pendapatan, maka ya pasti kita akan merasakan yang namanya rasa aman dan akan meningkatkan motivasi kita dalam bekerja. Kan sudah ada janji bahwa kita akan mendapatkan dana-dana setelah kita bekerja ini. Nah, yang kedua bagi kita lihat dari perspektif bagi pemberi kerja, artinya perusahaannya ini, bagi perusahaannya.
Nah, yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada karyawan. Itu fungsi pertama pensiunan. Nah, dengan memberikan penghargaan kepada karyawan, maka ada rasa kepuasan daripada pemberi kerja itu atau si pemilik perusahaan. Yang kemudian yang kedua adalah memberikan jaminan masa hidup, masa pensiun. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan kinerja perusahaan. Nah, kalau kadang-kadang orang-orang perusahaan kalau dia memberikan jaminan pensiun kepada karyawannya, itu juga memberikan rasa motivasi kepada dirinya. Kemudian kinerja perusahaan juga semakin baik karena kan uh, para karyawan karena mendapatkan ada jaminan daripada dana pensiun, maka akan serius juga dalam bekerja. Kemudian yang paling poin penting menurut saya itu adalah ini, meningkatkan citra perusahaan. Citra ini penting karena semakin bagus citra ataupun pandangan seseorang terhadap perusahaan kita, maka itu akan semakin bagus perusahaan kita di mata orang lain. Dan citra inilah yang perlu kemudian perusahaan jaga, dan salah satu menjaganya itu adalah memberikan dana pensiunan kepada pekerjanya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perspektif bagi lembaga pengelola, jadi tidak semua juga bagi pemberi kerja itu adalah perusahaan yang dia juga perusahaan, kemudian dia juga lembaga pengelola. Biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan tanggung jawab mengelola itu kepada perusahaan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan lembaga pengelola. Nah, apa fungsi daripada dana pensiun terhadap lembaga pengelola? Yang pertama adalah dia memberikan pengelolaan dana untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jelas bahwa kalau perusahaan ataupun lembaga pengelola yang diberikan amanah untuk mengurus masalah dana pensiun, maka pastinya akan mendapatkan yang namanya keuntungan. Kemudian yang kedua adalah turut serta dalam program pembangunan nasional. Jadi pemberian dana pensiun itu juga adalah salah satu program-program pembangunan nasional. Jadi setidaknya itu poin-poin dari fungsi dana pensiun. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis program dana pensiun. Jadi berdasarkan penyediaannya ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1922 tentang Dana Pensiunan Pasal 2 itu dia membagi menjadi dua. Yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, apa sih ini yang pertama dana pensiun pemberi kerja? Jadi dana pensiun pemberi kerja itu adalah pemberian dana yang dilakukan oleh perusahaan kepada sebagian atau seluruh karyawannya. Jadi yang memberikan dana pensiunan di dana pensiun DPPK ini itu adalah perusahaan tempat dia kerja, di mana nanti di akhir dengan beberapa skema-skema perhitungan dan regulasi, nanti di akhir akan diberikan dana pensiunan oleh perusahaan. Jadi pemberi dana itu adalah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dana pensiunan lembaga keuangan DPLK. DPLK ini adalah lembaga yang mengurusi masalah keuangan. Jadi yang akan memberikan nantinya dana pensiunan berdasarkan iuran-iuran yang telah dilakukan. Yang memberikan itu adalah lembaga keuangan. Jadi kalau yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah lembaga keuangan. Nah, program pensiun adalah program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta, di mana program pensiun itu dibagi menjadi dua programnya. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti, yang kedua program pensiun iuran pasti. Nah, program pensiun manfaat pasti itu adalah seorang yang akan menerima nanti dana pensiun itu tanpa iuran, dia akan nantinya mendapatkan dana pensiunan. Nah, kalau program pensiunan iuran pasti itu ada iuran-iuran setiap setiap tahunnya ataupun setiap bulannya dari orang. Semacam kalau ini yang kedua semacam investasi yang memang jelas bahwa sekian iurannya yang akan saya bayar. Kalau program pensiun manfaat pasti itu ada juga pemotongan di situ setiap selesai kerja, ada pemotongan, tapi tidak dalam bentuk
bahwa bayar sekian, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kita akan bahas selanjutnya adalah asumsi aktuaria. Ini saya kira juga penting. Kenapa kemudian? Karena inilah yang menjadi estimasi kita dalam memperkirakan perhitungan-perhitungan dalam aktuaria. Nah, asumsi aktuaria itu kita berbicara mengenai apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam perhitungan seorang aktuaris dalam memberikan pendanaan pensiun. Nah, yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah asumsi demografis. Apa itu asumsi demografis? Asumsi demografis itu adalah asumsi yang kita lihat itu adalah dari sudut pandang penduduk, penduduk. Nah, yang mempengaruhi itu adalah tingkat mortalitas atau angka kematian. Nah, kalau angka kematian jelas mempengaruhi angka penduduk. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang meninggal maka akan berkurang penduduknya, makanya itu akan mempengaruhi. Kemudian kedua adalah tingkat cacat atau sakit berkepanjangan. Nah, ini juga mempengaruhi asumsi-asumsi kita dalam menghitung dana pensiun. Kemudian tingkat turnover atau pengunduran diri, dan terakhir tingkat pensiun. Nah, dari keempat tingkat ini inilah yang kemudian kita pertimbangkan untuk dalam asumsi demografis, dan asumsi demografis yang kita pertimbangkan untuk melihat asumsi aktual sekian yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga tentang perilaku konsumen. Jadi bukan cuma angka banyaknya populasi, tapi ada juga perubahan perilaku konsumen. Yang pertama yang kita pertimbangkan itu adalah tingkat diskonto. Yang kedua kenaikan gaji. Ini juga perlu kita pertimbangkan. Yang ketiga adalah tingkat imbal hasil aset program. Nah, dari dua faktor ini, asumsi demografis, perubahan perilaku konsumen, itulah nanti yang akan kita lihat bagaimana realitas yang terjadi di lapangan, supaya kemudian asumsi-asumsi aktuaria, asumsi yang kita tawarkan kepada perusahaan sekian dana pensiunnya bagus, maka akan diterima. Dan karena harus juga realistis, asumsi aktuarianya realistis dan terjadi sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Maka ini perlu kemudian proses-proses pendataan, proses-proses penelitian yang maksimal di asumsi aktuaria ini. Nah, kemudian fungsi-fungsi, jadi bukan fungsi pendanaan pensiun, tapi fungsi aktuarianya atau perhitungannya. Nah, setidaknya di sini tuh ada 3 sesuai dengan asumsi aktuaria yang tadi, demografis tadi, maka setidaknya diturunkan maka akan ada fungsi-fungsi matematisnya. Nah, yang pertama adalah fungsi kelangsungan hidup. Ini tadi yang kematian lah, cacat dan sebagainya. Nah, fungsinya itu adalah NPX sama dengan LX L indeks X tambah N per LX. Kemudian yang kedua adalah fungsi tingkat suku bunga. Nah, ini penting juga fungsi tingkat suku bunga, yaitu F berpangkat N sama dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah I berpangkat N. Yang terakhir adalah fungsi gaji. Nah, ini yang tadi yang kita lihat asumsi aktuaria yang kedua tadi, itu faktor yang kedua, yaitu S berindeks X ditambah T sama dengan S berindeks X dikalikan dengan 1 ditambah S pangkat T. Nah, inilah fungsi-fungsi aktuaria yang perlu kemudian kita perhitungkan. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang akan kita jawab bersama, yaitu contohnya adalah Riswandi yang saat ini berusia 20 tahun. Riswandi yang saat ini berusia 20 tahun dan telah mengikuti program pensiun manfaat pasti. Jadi sudah jelaskan manfaat pasti itu seperti apa, yang memang akan diberikan oleh seorang perusahaan. Kemudian ia akan pensiun pada usia 45 tahun. Saat ia pensiun, ia menerima manfaat sebesar 4 juta rupiah per tahun selama 10 tahun. Nah, tingkat bunga aktuarianya adalah sebesar 5% per tahun, di mana pembayaran pensiun dilakukan setiap akhir tahun dan iurannya dibayarkan setiap awal tahun. Hitunglah besar iuran tahunan yang harus disisihkan agar dana cukup saat ia pensiun. Nah, berapa sih dana yang harus disisihkan?
Yang pertama kita akan menghitung dulu nilai sekarang dari kewajiban pensiunan atau nilai saat ini saat usia pensiun. Nah, usia pensiun itu adalah 45 tahun. Kemudian selama 10 tahun. Jadi yang kita ketahui itu ada, kita pahami dulu ya apa yang kita ketahui dalam soal. Kita ketahui dalam soal ada 45 tahun waktu pensiun, kemudian dia mengikuti saat usia 20 tahun, PMT-nya 4 juta per tahun, dan I-nya itu 5% atau tingkat suku bunganya. Nah, kita itu tadi. Jadi manfaatnya adalah ini tadi, manfaat pensiun itu 4 juta tadi karena dia per tahun, artinya kita kali 12 bulan. Di dalam 10 per tahun itu dia dapat 48 juta dalam setahun. Nah, ini maaf 48 juta dalam 10 tahun karena per tahunnya itu adalah 4 juta kali 12 makanya ini dalam 10 tahun. Nah, kemudian tingkat suku bunganya 5%. Nah, rumusnya adalah PF sama dengan PMT dikali dengan 1 dikurang 1 per 1 ditambah R pangkat N dibagi dengan R. Kita masukkanlah nilainya. Jadi PMT-nya itu yang ini ya, 48 juta atau manfaat pensiunnya. Kemudian hasil dari, jadi kita kerjakan dalam kurung dulu. Hasil dalam kurung itu adalah ini, sekitar 0,386. Jadi 48 juta kita kali dengan 0,386 kita dibagikan dengan 0,05, itu setara dengan 375.560.000 rupiah. Jadi saat usianya dia tersedia cukup banyak, 370.560.000 rupiah. Itu yang langkah pertama. Langkah kedua, kita hitunglah iuran tahunan untuk mencapai nilai tersebut. Nah, kita tahu bahwa usianya saat ini adalah 20 tahun. Kemudian dia pensiun 45 tahun. Berarti dia setidaknya melakukan pembayar selama 25 tahun. 25 tahun lagi. Jadi itu nanti nilai N yang kita masukkan. Kita gunakan rumus future value of annuity. Nah, itu PF sama dengan P dikali dengan 1 ditambah R per pangkat N dikurang 1 per R dikali dengan 1 ditambah R. Nah, kemudian VF-nya sama dengan yang nilai tadi ya. Nilai ini tadi. Kemudian R-nya sama 5%, N-nya itu 25. Ini 25 diambil dari 45 tahun. 45 dikurang 20 kan 25. Jadi seberapa lama dia melakukan melakukan program pensiunan. Kita substitusi lah ke rumus. Jadi kita cari dulu V ada faktor dengan rumus ini. Yang ini di luar daripada P ya. Nanti kan sebenarnya yang kita cari itu adalah nilai P. Jadi kita masukkan 1,05 pangkat N tadi 25 dikurang 1 per 0,05 dikali 1, itu sekitar 50.113. Nah, kemudian ini rumus ini kalau kita substitusi sedemikian rupa, maka kita akan mendapatkan rumus begini. Jadi P sama dengan PF per VF ada faktor. Kita sudah tahu nilai ini PF-nya, kita sudah tahu VF ada faktornya. Nah, kita bagilah. Sudah dibagi dapatkan hasil ini. Jadi iuran tahunan yang disiapkan adalah sekitar 7.394,489. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua.
Reswandi pensiunan berusia 40 tahun berhak menerima manfaat pensiun Rp 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Nah, mulai tahun depan, artinya yang akan datang. Hitunglah nilai Q kewajiban dana pensiun tersebut jika diskonto aktuarianya adalah 6%. Jadi kita sudah dapatkan PMT-nya ada 50 juta, kemudian N-nya itu 5 tahun, faktor diskontonya 6% atau I-nya. Ya, kita langsung substitusi R. Ada juga yang bisa tuliskan R, ada yang bisa tuliskan I. R di sini ya. PF sama dengan PMT kali dengan 1 dikurang 1/. 1 ditambah R pangkat N dibagi dengan R. PMT-nya tadi 50 juta. Substitusi 50 juta dikali dengan 1 dikurang 1/. Ini hasil dari 1 ditambah 0,06 6% ya, berpangkat 5 dibagi dengan 6% itu 0,06, kemudian 50 dikali dengan hasil yang dalam ini adalah 0,252, kita bagi dengan 0,05 itu sekitar 210 juta rupiah. Jadi kewajiban dana pensiun saat ini adalah 210 juta rupiah. Baik, itulah tadi video tentang penjelasan mengenai beberapa hal di materi teori pendanaan pensiun yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.